Dan yang terakhir ya kita akan membahas ya US election ya atau pemilu, yang mana ini juga penting sekali dengan cycle market dan juga cycle Bitcoin, karena ada dua hal, yaitu adalah liquidity dan juga regulation. Next. Oke, kita ngomongin liquidity dulu. Data menunjukkan bahwa jumlah uang itu selalu naik, uang yang beredar. Dan yang paling ekstrim, uang yang beredar ketika menjelang pemilu. Bukan hanya di Indonesia ya, tapi di Amerika, di semua dunia. Karena demokrasi itu pasti membutuhkan biaya. Begitupun di Amerika. Jadi M1 money supply-nya itu selalu naik, selalu peaking ketika akan terjadi pemilu. Dan ini yang di kanan, ini adalah biaya total yang dibutuhkan untuk pemilu. Yang mana selalu meningkat ya, 2 kali lipat setiap pemilu. Jadi pemilunya ini calonnya tetap 2 ya, tapi biayanya naik 2 kali ya kalau di Amerika ya. Naik terus. Jadi mau nggak mau ya, ini kita melihat likuiditas yang sangat besar di negara US. Next. Nah, ini chart yang menunjukkan harga Bitcoin sebelum dan juga sesudah pemilu di US. Di mana ketika Obama terpilih dulu ya, Bitcoin ini naik 10.324%. Ketika Donald Trump terpilih, Bitcoin ini naik 2.586%. Ketika pemilu US tahun 2012, harga Bitcoin itu cuma $11. Kemudian pemilu tahun 2016, harga Bitcoin itu cuma $710. Tahun 2020 pemilu, Bitcoin ini harganya $15.000 dan sekarang harganya $29.000. Sesuai pattern ini, ya kita akan mengalami kenaikan menjelang dan juga setelah dari pemilu di Amerika. Next. Ya, ini kita charting sendiri ya. Jadi sebelum pemilu dan setelah pemilu itu harga itu selalu naik. 1 tahun sebelum pemilu di Amerika, harga Bitcoin mengalami kenaikan. Dan 1 tahun setelah pemilu, harga Bitcoin itu juga mengalami kenaikan. Sama seperti halving. Kenapa cycle-nya ini, siklusnya ini selalu berulang. Dan di tahun ini ya kita halving juga dan juga pemilu di Amerika. Jadi hal ini bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah suatu pola yang berirama di setiap siklusnya. Next. Kita tadi udah ngomongin liquidity ya, sekarang kita ngomongin regulation. Bahwa ini ada riset ya yang dikemukakan ya oleh Philip Sandner, di mana ada hubungan yang kuat dan saling berpengaruh antara regulasi dengan adopsi kripto di semua dunia. Yang mana ketika regulasi ini semakin jelas, ya otomatis adopsi kripto itu juga meningkat. Bahkan di level yang paling ekstrim, ini mungkin ya Bitcoin ini bisa dijadikan untuk micro lending. Jadi kita menghutangkan ya Bitcoin kita ya untuk memodali orang lain menggunakan Bitcoin. Ini sangat mungkin ketika regulasi ini jelas dan terang benderang. Sehingga perlu ya pemimpin yang pro terhadap kripto dan Bitcoin. Next. Oke, karena peran regulator ya ini sangat penting ya dalam adopsi kripto. Ya kita berharap ya nanti untuk di pemilu ini ya dipilihkan ya dengan pemimpin yang juga pro dengan Bitcoin dan juga kripto. La cocaïne a pris ma famille.